Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudagar IG dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk malam ini kita ketemu di malam hari ini, tentunya di acara Bincang-Bincang Santai. Ya, Bincang-Bincang Santai kami sampaikan bahwa hadir pada malam ini pada hari Selasa tanggal 18 November 2025. Ya, tentunya dengan tema yang berbeda dengan kemarin. Ya, ini malam kita akan membahas terkait dengan strategi baru ini, perkuat perlindungan perempuan dan anak. Ya, dan tentu di malam ini bersama saya Alil Iga menemani Anda semua. Ya, sampai dengan tuntasnya acara ini dan sebuah tema menarik pada malam ini tentunya ya kita akan berikan untuk Anda semua. Semoga hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting tentunya dengan sangat dekat dengan kehidupan keluarga, yaitu kebijakan pemerintah Kabupaten Baru dalam upaya perlindungan perempuan. Ya, dan tema tentunya kita seperti yang saya sampaikan tadi bahwa strategi baru perkuat perlindungan perempuan dan anak. Ya, telah hadir di studio pada malam ini tentunya saya tidak sendiri namun ditemani Bapak Kepala Dinas PMD PPKB PPPA Kabupaten Baru, ya. Dinas yang paling panjang kayaknya ini, yaitu Bapak Herman Jaya SIP MM yang sudah ada bersama saya di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Alil. Ya. Terima kasih Iga Radio. Senang berbincang dengan Anda sekalian pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Herman Jaya, Sarjana Ilmu Pemerintahan, Magister Manajemen. Saya di Dinas PMD, PPKB dan PPA. Cukup panjang. Cukup panjang sekali. Kurang lebih sebulan di. Oh, baru sebulan di. Sebulan, iya. Gimana kabar ini? Alhamdulillah pada malam hari ini sahabat Iga FM sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Amin. Ya, kayaknya ini bulan atau ini minggu kayaknya sibuk sekali ini. Ya, tapi tidak mengenal lelah, tidak mengenal hari, kemudian tidak mengenal waktu. Baik malam ini kita hadir malam ini, Pak Kadis. Ya, tentunya akan menemani saudagar Iga dimanapun Anda berada. Ya, dan tentu di malam ini saya lihat ini strategi baru ini, tema kita perkuat perlindungan perempuan dan anak. Betul. Atau istilahnya kebijakan pemerintah Kabupaten Baru. Ini bisa mungkin dijelaskan dulu kenapa sehingga tema ini kita angkat pada malam ini, Tabe. Baik, Bung Alil, ini kan terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Itu sudah diatur di dalam aturan tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, terkait dengan perlindungan perempuan dan anak tersebut, ini memang sudah menjadi kewajiban pemerintah memang untuk melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Nah, untuk pemerintah Kabupaten Baru tentunya kebijakan tersebut juga pemerintah Kabupaten Baru turut juga mensupport atau mendukung terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Nah, untuk Pemkab Baru sendiri pada sistem perlindungan dan anak pada perempuan dan anak itu dilakukan secara terstruktur dan terintegrasi. Yang selanjutnya untuk mencegah terjadinya misalnya tindakan-tindakan pelecehan atau keadaan semacam itu terhadap perempuan dan anak, itu pemerintah Kabupaten Baru itu senantiasa melakukan strategi pencegahan. Kemudian yang kedua, bagaimana melakukan penanganan jika terjadi ada kasus kekerasan terhadap perempuan, demikian pula dengan anak. Kemudian selanjutnya sampai dengan tindakan penegakan hukum. Dan yang selanjutnya adalah
pemulihan korban jika memang itu korban itu berlanjut dan memerlukan penanganan khusus. Sehingga sini pemerintah Kabupaten Baru melakukan kerja-kerja paripurna untuk terhadap perlindungan perempuan dan anak tersebut. Kemudian selanjutnya kita melakukan penguatan terhadap layanan UPT perlindungan perempuan dan anak. Sekarang ini di Pemda Baru kan sudah ada UPT perlindungan perempuan dan anak. Kantornya juga sudah ada, walaupun yang dipakai sekarang ini masih sangat sederhana, tapi insya Allah tahun 2026 sudah memiliki kantor baru dan dengan fasilitas yang lebih memadai. Oh, yang sebelahnya itu yang sebelah kantor dinas PMD yang sementara masih dalam proses pengerjaan. Kemudian selanjutnya pemerintah daerah juga itu melakukan penguatan di desa. Ada yang namanya penguatan desa ramah perempuan dan layak anak. Selanjutnya kita lakukan edukasi berkelanjutan untuk masyarakat. Pokoknya pemerintah Kabupaten Baru melakukan kegiatan-kegiatan memang yang sifatnya melindungi perempuan dan anak itu, dan sifatnya itu kita tidak setengah-setengahnya melakukannya paripurna. Jadi memang ini tidak hanya menindak kasus, tapi membangun sistem ya, sistem perlindungan yang panjang dan berkesinambungan. Mungkin seperti itu ya, Pak Kadis. Iya, seperti itu tadi. Jadi terkait dengan perlindungan perempuan dan anak ini, kita tidak hanya sekadar melakukan penindakan jika terjadi kasus, tetapi bagaimana kita membangun suatu sistem sehingga sistem perlindungan yang panjang dan berkesinambungan, sehingga persoalan-persoalan perempuan dan anak itu, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu bisa diminimalisir. Jadi yang sekarang ini kan kalau terjadi ada kasus-kasus seperti itu sebenarnya kita tidak menginginkan, sehingga bagaimana kita melakukan upaya-upaya pencegahan itu, saya kira itu yang lebih penting daripada kita melakukan penanganan terhadap kasus Bung Alil. Iya. Ini Pak Kadis, kalau bicara terkait dengan kebijakan ini, tentu para saudagar IGA atau pendengar ini ingin tahu apa program unggulan dari pemerintah Kabupaten Baru, kemudian apa saja yang sudah dilaksanakan atau yang sedang berjalan pada saat ini. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa langkah-langkah pemerintah Kabupaten Baru. Baik, Bung Alil, jadi di samping yang telah saya sampaikan tadi itu bahwa pemerintah daerah melalui Dinas PMD, PPKB dan PPA melakukan upaya-upaya dalam rangka melakukan perlindungan terhadap anak. Di UPT perlindungan perempuan dan anak itu sekarang ada hotline dan bisa diakses 24 jam. Oh, jadi ada kontak yang bisa di Jadi ini bisa kami sebutkan. Jadi ini hotline-nya ya 0813 549 549 53 447. Jadi itu jadi kalau ada misalnya hal-hal yang ingin dilaporkan, silakan menghubungi hotline tersebut. Kalau contoh laporan yang bisa dihubungi itu apa saja yang biasanya ini Pak Kadis yang terjadi di lapangan? Ini kan biasa kita lihat di sekitar kita, misalnya mungkin di tetangga kita mendengar ada kekerasan atau apa terjadi misalnya. Biasalah dalam rumah tangga seperti itu. Mungkin ada tindakan kekerasan terhadap perempuan, begitupun dengan anak misalnya. Itu bisa tetangga bisa melaporkan. Jadi kita jangan takut karena itu semua sudah insya Allah dilindungi. Kemudian kalau Bung Alil tadi menanyakan terkait dengan program-program yang menjadi inti program dari pemerintah Kabupaten Baru, di samping adanya UPT tadi itu kita ada namanya Puspaga. Apa itu Puspaga? Pusat Konseling dan Pembinaan Keluarga. Oh, jadi maksudnya Puspaga ini pusat konseling dan pembinaan. Seperti apa itu? Jadi itu adanya juga di UPT. Jadi kalau ada yang memerlukan misalnya tindakan-tindakan lanjutan, memerlukan penanganan konseling misalnya seperti itu, kemudian pembinaan tidak semua bisa kita lakukan. Dan itu gratis ya, kita tidak ada. Berarti bisa curhat ini? Ya bisa lah. Kemudian
yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukan pencegahan kekerasan sesungguhnya yang berbasis masyarakat. Itu adanya di desa dan kelurahan, dan itu setiap saat kita melakukan edukasi baik itu melalui bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan. Sehingga ini kan urusan perlindungan perempuan dan anak ini bukan lagi menjadi sekadar urusan pemerintah saja, tetapi saya kira sudah menjadi urusan kita semua lah. Kalau kita ada sekolah ramah anak dan penguatan edukasi anti bullying, bullying. Kemudian ada pendampingan hukum jika ada korban, misalnya pendampingan psikologis dan medis bagi korban. Jadi kita siapkan semua. Jadi kita pendampingan dari PPA ini mendampingi. Termasuk kalau memerlukan misalnya pendampingan hukum kita siapkan. Begitu juga kalau biasanya kalau terjadi tindak kekerasan seperti itu, ada trauma psikis, kita semua memberikan pendampingan seperti itu, menyediakan ahli-ahli psikis seperti itu. Kalau sekolah ramah anak itu seperti apa itu, Pak Kades ini? Jadi ada sosialisasi tidak ke sekolah-sekolah? Ke sekolah, bagaimana kita menciptakan suatu kondisi di sekolah itu. Sekolah kan dulu terlalu kaku untuk kurang-kurang seperti model-model sebelumnya. Sekarang bagaimana kita menciptakan sekolah itu yang bagaimana dunia anak itu situasi atau kondisi yang sesungguhnya diinginkan oleh anak kita. Cobalah kita ciptakan seperti itu, kita tata sedemikian rupa sehingga model sekolahnya itu tidak kaku. Ini kan sekolah ramah anak ini. Tadi dibilang bahwa ada penguatan atau edukasi ini kepada anak-anak sekolah dan tentunya ada penyuluhan-penyuluhan begitu. Termasuk penyuluhan ke anak-anak sekolah ketika misalnya melihat ada temannya yang biasa kan kita lihat di sekolah ada dibully di sekolah di teman-temannya itu bagaimana kita mengedukasi supaya itu tidak terjadi lagi. Seperti itu. Jadi anak-anak sekarang juga di bagaimana kita memberikan edukasi supaya mereka tidak melakukan membuli teman-temannya seperti itu. Selanjutnya mungkin masih ada apa lagi program yang dilakukan oleh Pemda Baru? Di samping yang saya sampaikan tadi itu, kita juga melakukan koordinasi lintas sektor seperti dengan kepolisian, Polres. Begitu kalau terjadi misalnya kalau ada yang perlu misalnya mendapatkan penanganan hukum, kita koordinasi dengan Polres. Kemudian psikolog misalnya ada yang mengalami gangguan psikis akibat akibat tadi terjadinya kekerasan misalnya. Jika terjadi misalnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak itu, kalau memerlukan penanganan psikolog misalnya kita siapkan juga. Dan juga dengan lembaga-lembaga sosial kita melakukan beberapa kerjasama. Kemarin juga kita sudah melakukan MOU dengan Kementerian Agama dan Pengadilan Agama terkait dengan jika terjadi kasus-kasus seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti itu. Berarti masyarakat Baru ini sebenarnya sudah punya tempat yang jelas untuk melapor dan mencari perlindungan ini. Tadi sudah disampaikan bahwa ada kontak yang bisa dihubungi juga ini. Baik, untuk saudara Iga dimanapun Anda berada, tetap bersama kami. Kita akan balik kembali menemani Anda atau melanjutkan obrolan kita atau di bincang-bincang santai setelah iklan atau informasi yang mau lewat. Pak, bagaimana ya cara kita melindungi anak kita dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non-disabilitas, Pak. Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak
pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Jangan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia. Setiap orang berhak merasa aman, namun kenyataannya banyak yang menjadi korban kekerasan seksual, baik di tempat kerja, di ruang publik, bahkan di lingkungan keluarga terdekat. Kekerasan seksual bukan hanya soal fisik, tapi juga bisa terjadi melalui kata-kata, isyarat, atau tindakan yang merendahkan. Ini tidak boleh dibiarkan. Sekarang, dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS, negara melindungi setiap orang dari segala bentuk kekerasan seksual. Pelaku bisa dihukum dan korban bisa mendapatkan pelindungan serta pendampingan hukum dan layanan psikologis. Jangan diam jika Anda atau orang yang Anda kenal, khususnya perempuan dan anak, menjadi korban kekerasan seksual. Laporkan segera. Hubungi Sapa 129 atau WhatsApp ke 08 111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Bersama kita bisa hentikan kekerasan seksual, lindungi perempuan dan anak, dan lawan kekerasan seksual. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Bercanda kok. Nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 0811 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya, baik untuk Anda semua masih dari Jalan Semangka nomor 95 Bungi Lalabata dan saat ini masih bersama Alil Iga menemani Anda di bincang-bincang santai dengan tema kita strategi baru ini memperkuat perlindungan perempuan dan anak. Bagaimana kita mungkin kita mendengarkan apa langkah kebijakan yang tentunya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Baru. Ya, dan malam ini masih bersama kami di sini dan bersama Pak Kadis PMD PPKB PPPA Kabupaten Baru yaitu Pak Bapak Herman Jaya. Ya, kita lanjut ini Pak Kadis, Pak Herman. Ya, terkait dengan apa yang kita bicarakan tadi pada malam ini, tentunya ini ada biasanya seringkali mungkin masalah kekerasan ini muncul karena kurangnya pengetahuan. Ya, apakah langkah pencegahan yang sedang dilakukan oleh pemerintah baru ini ya terkait dengan ada masalah kekerasan muncul ini karena kurangnya pengetahuan? Mungkin ada langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemda baru. Ya, betul, Bung Alil. Jadi terjadinya masalah kekerasan itu seringkali muncul memang karena misalnya seperti yang disampaikan tadi, kurangnya pemahaman, kurangnya pengetahuan di terhadap masyarakat.
Dan oleh sebab itu menurut hemat kami yang sangat penting dilakukan adalah bagaimana kita melakukan edukasi. Yang sangat penting barangkali melakukan edukasi kepada masyarakat. Bisa kalau kita bisa biasanya melakukannya misalnya dengan melalui PKK, kemudian Karang Taruna dan lembaga-lembaga desa lainnya juga misalnya mungkin melalui tokoh-tokoh masyarakat. Pendekatan seperti itu bisa kita lakukan sehingga edukasi terhadap kepada masyarakat itu bisa lebih tersampaikan secara luas. Kemudian bagaimana kita mensosialisasikan undang-undang TPKS seperti yang selama ini kita lakukan. Kemudian perlindungan anak dan pola asuh positif. Kemudian kita juga gencar melakukan kampanye anti kekerasan di sekolah dan ruang-ruang publik. Ini kan sering terjadinya tindakan kekerasan dan pelecehan terhadap anak itu seperti biasanya di sekolah, sehingga kita memperketat melakukan kampanye di sekolah-sekolah dan juga yang lebih penting juga adalah di ruang-ruang publik. Kemudian yang lebih penting juga adalah penguatan kepada keluarga sebagai benteng pertama untuk perlindungan kekerasan dan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap anak. Saya kira seperti itu, Bung Ali. Oh iya, jadi ini bentuk kegiatan-kegiatan atau cara maksudnya pada malam ini untuk pencegahan kekerasan ya. Jadi karena keluarga ini adalah garda terdepan. Betul. Ya, jadi kalau keluarga kuat pasti anak-anak juga lebih terlindungi. Insya Allah. Iya. Jadi selanjutnya ini kalau terkait dengan penanganan kasus dan layanan pengaduan ini seperti tadi yang kita sampaikan ini. Iya. Misalnya ada warga kita di Baru ini yang mengalami kekerasan. Langkah pertama yang bisa dilakukan itu seperti apa, Pak Kades? Apakah kemana mereka melapor? Kemana dia akan menyampaikan hal ini? Ya, jika kita terjadi tindak kekerasan seperti itu, jadi kita bisa melapornya ke UPT PPA seperti tadi yang saya sampaikan, ada hotline-nya. Kemudian bisa juga ke kantor desa. Kita silakan di situ nanti karena kita juga sudah melakukan dengan pemerintah desa semua, desa dan kelurahan, sehingga walaupun di situ sebenarnya melakukan mengadukan, insya Allah bisa ditindaklanjuti nanti. Kemudian ketika ada keaduan tersebut, pemerintah daerah melalui UPT PPT itu melakukan pendampingan. Pendampingan seperti apa itu, Pak? Pendampingannya yang kita ketika misalnya ada korbannya di UPT PA itu, kita melihat sebenarnya ini kebutuhannya perlu didampingi dalam hal apa, psikis misalnya, kita siapkan misalnya psikis, kemudian kalau misalnya perlu pendampingan hukum, kita kerjasama dengan dengan lembaga-lembaga hukum. Iya, kalau seumpama ini ada apa istilahnya tuh, kalau terancam ini, mungkin ada terancam sama keluarganya, ada tidak tempat yang bisa untuk lebih aman ini, seumpama apakah PPA menyiapkan tempat ini? Karena tadi itu ada tempat yang kita bilang jika terjadi seperti itu, kalau misalnya korbannya itu merasa perlu dilindungi memang, ya kita kan sekarang ini baru sementara dalam pembangunan yang rumah perlindungannya itu. Walaupun demikian, kalau jika saat ini misalnya terjadi tindak kekerasan, kemudian anak tersebut misalnya memerlukan untuk perlindungan sementara, rumah sementara misalnya, kita akan siapkan apakah itu nanti di mana ditempatkan, itu sudah ada semua menjadi unit PPA. Dan itu tadi, insya Allah mudah-mudahan tahun 2026 gedungan di sebelah itu termasuk rumah perlindungannya itu rumah
itu bisa difungsikan karena itu saya lihat fasilitasnya cukup lumayan lah, jalan kamar-kamarnya lengkap. Dan yang lebih penting adalah bahwa semua layanan itu gratis. Oh iya. Tidak ada dibayar? Tidak ada, Pak. Oh iya. Negara sudah menjamin itu semua. Jadi tidak perlu takut melapor jangan takutnya. Iya. Itu juga yang selalu kita edukasi pada masyarakat, bahwa ketika melihat adanya tindak kekerasan seperti itu, masyarakat jangan takutlah melapor. Karena ini kan masyarakat adalah garda terdepan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak. Iya, apa biasa tuh masyarakat kasih aku engkano pagarno mau tahu nih man. Iya. Jadi untuk masyarakat yang utamanya untuk yang mendengarkan malam ini, ya jangan takut kalau seumpama ada kejadian begitu, mau melaporkan kejadian-kejadian yang tentunya yang kita tidak inginkan. Ya, kemudian tadi itu disampaikan ini ada peran masyarakat seperti apa itu? Jadi bahwa pemerintah ini tidak bisa bekerja sendiri nih. Ya, tentu apa peran masyarakat dalam mendukung kebijakan perlindungan perempuan dan anak ini yang dilakukan oleh Pemda baru? Ya, seperti apa baik, Ngalil. Jadi terkait dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak itu memang pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, tidak bisa sebenarnya menangani sendiri. Dan oleh sebab itu pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa peran masyarakat itu sangat dibutuhkan. Jadi masyarakat jangan tinggal diam ketika misalnya melihat, ya segera dilaporkan lah, dan melapornya jangan takut. Itu kan yang terjadi selama ini, stigma bahwa ketika terjadi tindak kekerasan misalnya di dalam suatu rumah tangga, walaupun mereka tahu bahwa itu kan biasanya mereka mengatakan bahwa itu kan urusan rumah tangganya orang. Kita tidak boleh ganggu. Padahal tidak boleh seperti itu. Karena ini dampaknya ini sangat luar biasa ketika terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut. Sehingga masyarakat, kami berharap ketika mengetahui itu silakan laporkan. Ada enggak contoh-contoh kejadian Pak Kades yang seperti itu? Ada yang sudah ditangani oleh? Ya, sudah ada, Bung Alil, yang kita tangani akhir-akhir ini. Malah ketika pertama saya masuk kantor baru hari pertama saya itu sudah ada laporan, sudah ada persoalan seperti itu. Dan insya Allah kita tangani sampai selesai. Kemarin ada beberapa kasus. Kemarin malah ada kasus kekerasan terhadap anak, dan kita sudah edukasi, kita sudah hubungi keluarganya sehingga keluarganya juga diberi pemahaman bahwa kita tidak boleh lagi melakukan tindak-tindak kekerasan seperti pengancaman maupun misalnya pemukulan terhadap anak. Dan itu kan kita pantau, karena keluarganya berjanji tidak akan memperlakukan anaknya seperti itu, dan tetap kita akan pantau apakah memang yang tadi yang disampaikan itu bahwa tidak dilakukan kembali. Seperti itu model penanganannya. Jadi kalau masyarakat ini bergerak, dan yakin pasti angka kekerasan ini bisa turun drastis ya. Insya Allah. Jadi kalau masyarakat semua bergerak, kita berharap bahwa angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini bisa kita tekan dan kita bisa minimalkan. Kita sih berharapnya bahwa itu tidak terjadi lagi, khususnya di Kabupaten Baru ini. Dan mudah-mudahan semua kita berharap itu bisa kita capai semua. Oke, Saudara Rika dimanapun Anda berada, kita break dulu dan jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Pak, bagaimana ya cara kita melindungi anak kita dari tindak pidana kekerasan seksual? Emang kenapa, Bu? Menurut data dari Komnas Perempuan, perempuan disabilitas memiliki resiko 2 kali lebih tinggi loh mengalami tindak pidana kekerasan seksual daripada perempuan non disabilitas, Pak.
Wah, kalau gitu harus segera ajari anak kita cara melindungi diri dari tindak pidana kekerasan seksual, Bu. Betul, Pak. Apalagi anak kita yang disabilitas mental intelektual dan teman-temannya yang tuli juga ada kesulitan kan mengkomunikasikan. Kita harus mengajari bagian-bagian mana saja yang nggak boleh disentuh orang lain ya, Pak. Lindungi keluarga kita dari tindak pidana kekerasan seksual. Jangan diam, suarakan, laporkan. Hubungi Sapa 129 atau hubungi nomor telepon 0811 112 9129. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia bekerja sama dengan Jaringan Radio Komunitas Indonesia dan disiarkan oleh 100 radio komunitas di seluruh Indonesia. Ya, baik, untuk Anda semua masih bersama kami di malam ini, tentunya masih di acara Bincang-Bincang Santai ya bersama kami di IGA Radio. Dan tentu bagi yang baru bergabung ya kami ucapkan selamat bergabung untuk Anda, dan tentunya bagi yang saat ini mengikuti acara kita di Facebook, kemudian di YouTube, kemudian di streaming IG Radio serta di TikTok ya, dan tentunya jangan lupa di tap layar ya. Ya, oke. Ya, ini ada komen-komen di bawah ini terkait dengan bisa diatur damai Aji. Wah. Iya, ada juga Sero, ujung-ujungnya disuruh damai secara kekeluargaan. Ya, oke, selamat bergabung untuk Anda yang saat ini lagi mengikuti acara kita di malam ini yang ada di TikTok. Ya, oke, kita lanjut terkait dengan tema kita, masih terkait dengan bagaimana strategi Kabupaten Baru ini, Pemkab Baru untuk ya, untuk perlindungan perempuan dan anak. Iya. Dan kita lanjut Pak Kadis. Iya. Mungkin sebelum kita closing ini malam, mungkin ada harapan-harapan ini yang ingin disampaikan. Jadi sebelumnya mungkin kita bisa sampaikan ini, apa harapan-harapan tak ke depan ini. Baik, untuk masyarakat baru, ya saya melalui kesempatan ini menyampaikan harapan-harapan. Yang pertama bahwa perlindungan perempuan dan anak itu adalah tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, bukan hanya tanggung jawab aparat keamanan, kemudian petugas layanan UPTP, bukan tanggung jawab kami semata, tetapi ini adalah tanggung jawab bersama dengan masyarakat. Dan oleh sebab itu, jika misalnya mengetahui ada terjadi suatu tindak kekerasan itu, ya tolong segera dilaporkan. Dan itu jangan kita takut untuk melaporkan. Artinya jangan kita bermasa bodoh, jangan berdiam diri lah ketika mengetahui adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut. Kemudian komitmen pemerintah daerah, jadi pemerintah Kabupaten Baru akan terus memperkuat layanan untuk masyarakat, termasuk bagaimana kita memperbaiki semua sarana dan prasarana yang ada di UPT, kemudian peningkatan kualitas layanan. Saya kira pemerintah daerah tetap berkomitmen kuat untuk meningkatkan layanan-layanan seperti itu. Saya kira demikian, Bung Alil. Iya, dan baik untuk Anda semua, ini ada pertanyaan ini yang melalui TikTok ini, Pak Kades ini. Apa langkah-langkah Bapak melindungi anak sekolah dan dari rumah ke sekolah, Pak? Iya.
Ya, mungkin bisa dijelaskan ini apa langkah-langkah Bapak melindungi anak sekolah dari rumah ke sekolah. Iya. Apa ini? Iya, Muhammad Eyan. Wah, ini selamat bergabung ya. Iya, seperti apa itu? Baik. Iya. Jadi topik kita sebenarnya pada malam ini adalah perlindungan perempuan dan anak. Iya. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah bagaimana jika misalnya terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tetapi ada pertanyaan seperti bagaimana kiat-kiat kita melindungi atau menjaga anak ketika dari sekolah dari rumah ke sekolah. Yang sangat penting barangkali adalah bagaimana kita, ini peran orang tua juga sangat penting di sini sebenarnya. Bagaimana mengedukasi ataukah mengajarkan aja supaya tidak-tidaknya mengurangi lah yang namanya yang pakai kendaraan misalnya seperti motor itu, apalagi kalau misalnya belum cukup umur dan belum bisa mendapatkan SIM seperti itu. Iya, oke. Ini ada pertanyaan kembali nih Pak Kadis terkait dengan ini. Bagaimana tindak lanjutnya ini kalau pelakunya dari anak kalangan pejabat atau aparat? Ini saya kira tetap tetaplah ya, ini kan kita persamaan semua di dalam hukum lah, tidak ada seperti itu, tidak ada yang bilang anak pejabat. Dan kalau memang ada kasus seperti itu yang dilakukan misalnya mungkin apa pejabat, ya dilaporkan saja. Insyaallah tetap ditindaklanjuti. Oke. Baik. Terima kasih banyak ini sudah hadir di studio. Ya, sudah tentunya berbincang-bincang dengan kami, dengan Saudagar Iga tentunya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita atau Bapak Herman Jaya selaku Kepala Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru ya dapat dipahami terkait dengan materi kita di malam ini. Ya, dan tentunya untuk Anda semua terima kasih banyak ini untuk yang sudah mengikuti acara kita. Ya, baik yang ada di TikTok, kemudian di Facebook, di YouTube juga. Ini kayaknya di YouTube ini banyak teman-teman kita ini dari ada dari Gatareng ini, kemudian PKB Pujananting hadir, ada juga siapa ini, siapa Kasmawati selamat bergabung untuk semuanya yang mengikuti acara kita di malam ini. Ya, mudah-mudahan sehat-sehat kita bersama dengan keluarga semua. Ya, baik Saudagar Iga Radio dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami dan jangan berhenti tentunya menyampaikan berita-berita baik atau informasi-informasi yang kami sampaikan. Ya, dan tentunya jangan berhenti menyuarakan perlindungan utamanya perlindungan perempuan dan anak. Iya. Dan kami sampaikan juga bahwa jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami. Setelah acara ini masih ada bincang-bincang santai. Ya, jadi saya Alil mau pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.